apa sih perusahaan dagang itu? Oke, sebelumnya kita udah belajar yang namanya perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa yang menjual barang yang tidak berwujud. Nah, sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang berwujud. Ya, barangnya benar-benar real gitu ya, secara fisik real, berwujud. Nah, berarti ini adalah lo membeli barang dan menjualnya lagi. Oke, dalam kurung barangnya berwujud gitu. Oke, dan apa? Ada syaratnya lagi nggak selain barangnya berwujud? Ada, tidak ada perubahan. Dalam barang tersebut ya. Oke, jadi lo beli aja terus lo jual lagi barang yang sama tanpa lo perbaharui atau tanpa lo modifikasi gitu-gitu ya. Namanya perusahaan dagang. Nah, gue kasih tahu dikit, perusahaan itu sebenarnya banyak banget yang letaknya semi dagang, semi jasa gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya ini dagang dan ini perusahaan jasa, NG ya. Banyak banget perusahaan yang letaknya di tengah sini. Kayak apa misalnya restoran, ya. Salah satunya doang restoran. Ya kan? Restoran itu apa? Lo beli makanan tapi makanannya dia masakin. Jadi semi antara dagang itu benda yang dimasak sama jasa mereka masakin. Supermarket ya kan harusnya barang dagang. Ya kan? Harusnya barang dagang supermarket, tapi masalahnya banyak juga supermarket sekarang yang nawarin daging, sini gue masakin deh, lo bayar berapa gitu. Banyak kan? Nah, itu semi juga nih letaknya di sini. Banyak loh perusahaan yang kayak gitu. Nah gue hapus dulu ya. Lanjut. Terus gimana sih? Kenapa sih perusahaan mau jualan? Nah, perusahaan itu mau jualan, perusahaan dagang ya, karena dia pengen dapetin untung. Coba lo bayangin ya. Misalnya, lo membeli, ini ada kegiatan pembelian. Lo mau beli barang. Oke, barangnya itu ini, misalnya kotak ini ada banyak gitu ya. Harganya 100 juta. Lo ngurangin duit lo 100 juta. Oke, terus habis itu lo mau ngejual barang yang sama ya, tanpa ada pengolahan atau apapun, barang yang sama mau lo jual. Oke, kalau lo jual tanpa ada keuntungan, oke, dengan asumsi barangnya kejual semua ya, lo jual tanpa ada keuntungan, berarti lo jual 100 juta juga. Lo dapat apa? Gak ada. Lo dapat energi yang habis ya, energi lo terbuang karena lo cuma mindahin barang dari satu tempat ke tempat lain, udah nggak ada apa-apa. Mungkin lo suka banget gitu kali jualan gitu. Ketika lo menjual sesuatu lo merasa tenang, damai gitu mungkin ya. Jadi lo jualan dengan harga tetap 100 juta. Tapi umumnya orang nggak kayak gitu. Mereka jual dengan harga lebih tinggi. Seret. Nah, ini gua hapus nih. Misalkan dia jual harganya 120 juta. Nah, berarti lo dapet duit 120 juta. Oke. Lo tadinya berkurang duit 100 juta. Berarti lo dapat berapa? Lo dapat 20 juta. Ya kan? 20 juta ini yang kita sebut dengan profit. Bahasa Indonesianya adalah keuntungan ya. Profit atau laba atau keuntungan. Inilah yang dicari oleh orang-orang perusahaan dagang, keuntungan. Nah, 100 juta ini apa sih? Ini adalah harga pokok ya. Harga pokok penjualan. Kita nyebutnya harga pokok penjualan. Inilah yang disebut dengan HPP. Jadi kalau kita mau dapat untung, kita harus jualan di atas harga pokok, ya kan? 120 juta itulah harga jual kita. Dan kita harus taruh harga jualnya di atas HPP. Oke, harga jual lebih besar dari HPP, harga pokok penjualan. Oke. Kalau misalnya gue jual 120 juta, 100 juta berarti apa? Break even point ya namanya, break even. Gak untung, gak rugi. Impas gitu, istilahnya impas. Ketika kita menjualnya dengan harga 100 juta gitu, itu namanya impas. Profit 0. Oke. Nah, lo bayangin ya, lo beli barang kotak, lo jual barang kotak ini. Lo dapat untung 20 juta. Apakah 20 juta itu adalah laba, profit atau keuntungan bersih?
Belum. Kenapa? Nah, karena ingat, dari harga 20 juta itu, lo masih harus banyak bayar kan? Misalnya lo apa? Bayar pegawai lo, ya kan? Ada pegawai lo nih kerja bantuin nyatet-nyatet, yang bantuin nelfon-nelfon, bayar pegawai. Terus lo harus apa lagi? Bayar bensin, misalnya ini lo angkut sendiri ya. Bayar bensin, bayar listrik, gitu kan? Masih ada beban-beban operasional. Kita menyebutnya beban operasional. Berarti, nah ini gue masuk halaman berikutnya ya. Yang kalian terima nggak 20 juta dong. Ini gue geser ke bawah ya. Yang kalian terima nggak 20 juta nih. Dari 20 juta keuntungan kita, kita masih harus mengurangi beban-beban operasional. Let's say beban operasionalnya di total nih, bayar pegawai, bayar bensin, listrik, dan lain-lain gitu ya. Let's say itu habis 5 juta. Nah, lo masih punya 15 juta. Wah, ini kan sama-sama keuntungan. Bedanya apa nih? Ini adalah laba kotor. Atau kita menyebutnya dalam bahasa Inggris gross profit. Nah, untuk kalian yang mau kuliahnya akuntansi, kalian akan pakai bahasa Inggris terus nih, nggak pernah pakai bahasa Indonesia lagi. Nah, negatif 5 juta ini adalah apa? Beban operasional. Nanti sebenarnya beban operasional bisa kalian klasifikasikan lagi jadi banyak hal ya. Beban gaji pegawai, beban listrik, beban transportasi, beban bensin bisa gitu ya. Tapi secara keseluruhan ini adalah beban operasional. Lalu 15 juta ini adalah yang dinamakan dengan laba bersih atau net profit. Nah, inilah yang dicari oleh orang-orang nih. Karena percuma aja kan kalau kalian punya laba 20 juta, tapi beban operasionalnya 19 juta. Ya, percuma ya, laba bersih kalian kecil sekali, tinggal 1 juta gitu. Nah, jadi yang paling penting nih, laba bersih nih, bukan laba kotor. Oke, tapi nggak sesimpel itu nih, nanti kita akan ngomongin lebih banyak lagi. Nah, itu dia, itu garis besarnya ya, ketika gue ngomongin apa sih perusahaan dagang itu, ya membeli suatu barang dan menjualnya lagi. Barangnya berwujud, nggak ada perubahan atau pengolahan, kita cuma beli terus kita jual lagi. Nah, untuk mendapatkan profit, kita harus menjualnya di atas harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah harga beli barang tersebut pas awal-awalnya ya. Nih, gitu. Nah, jika kita berhasil menjualnya di atas harga pokok penjualan, let's say 120 juta, kita akan mendapatkan positif 20 juta sebagai keuntungan ya. Profit, laba, atau keuntungan. Nah, ini ketika harga jualnya lebih besar dari HPP. Nah, 20 juta itu, tapi itu belum semuanya. Itu masih harus dipakai buat bayar pegawai, listrik, bayar bensin. Nah, jadi 20 juta itu sebenarnya adalah laba kotor. Ketika semuanya dikurangin sama bayar pegawai, listrik, bayar bensin, nah kita mendapatkan yang namanya beban operasional nih ya. Beban operasionalnya itu let's say 5 juta, dan kita mendapatkan laba bersih 15 juta. Gitu.